IHSG hari Jumat naik 2% dan kuat di 6.000 ya. Kita akan bahas untuk trading di hari Senin. Jadi IHSG setelah di awal Juni turun 4 hari berturut-turut dengan penurunan yang tajam, lalu dibalas Bapak Ibu semua ya di minggu keduanya sehingga sudah mendekati lagi. Jadi sudah mau mendekati resistennya kembali, berarti Bapak Ibu bisa cek hari ini sedang menguji ya. Jika dia bertahan di atas 6.000, maka bisa melanjutkan kenaikannya. Tetapi Bapak Ibu harus waspada karena di hari Selasa nanti kita akan ada libur 1 Muharram ya. Jadi ketika libur 1 Muharram itu lalu ada untuk persiapan nanti rapat The Fed dengan gubernur barunya. Ada kemungkinan di Amerika akan naik suku bunga sama seperti di Indonesia. Di Indonesia nanti hari Rabu ya dipersiapkan saja Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena kalau biasanya sudah naik tinggi kan kita harus siap dengan koreksinya. Kalau misalnya yang sudah dapat saham-saham yang turun kemudian sudah jual, berarti untuk di hari Senin ini kita akan trading cepat. Bagi Bapak Ibu yang belum jual, maka dipersiapkan untuk trailing stop-nya. Jadi kita lihat Bapak Ibu ya, yang masih trending seperti biasa saham-saham yang dia itu MSCI asalnya keluar seperti DSSA dan juga TPIA, ataupun ada pengurangan bobot seperti BBCA tetapi dia bisa naik karena suku bunga di Indonesianya naik, menyebabkan labanya BBCA bisa kemungkinan besar itu akan naik juga Bapak Ibu ya. Lalu untuk saham-saham yang MSCI dia sudah mengalami penurunan dalam, akhirnya ada investor juga yang masuk Bapak Ibu ya. Lalu saham-saham BUMN juga yang di buyback atas izin dari pemerintah sehingga IHSG itu di minggu kemarin dia bisa comeback Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham yang masih naik tinggi ya masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi mau IHSG-nya hijau, IHSG-nya merah, tetap akan selalu ada saham-saham yang outrigger atas. Jadi kalau kita memanfaatkan potensi untuk melihat bahwa kita ingin nih saham-sahamnya itu mendapatkan kenaikan tinggi ya, maka carilah saham-saham yang tentu saja dia sudah turun saat waktu Iran Bapak Ibu ya. Iran dengan Amerika itu perang, kemudian Selat Hormuz ditutup. Lalu Bapak Ibu bisa cek bahwa hari ini Selat Hormuz itu sudah persiapan akan dibuka sehingga di sini Bitcoin sudah naik duluan. Biasanya nanti Bapak Ibu bisa cek juga bahwa di sini minyaknya turun, harga emas naik. Lalu di sini juga Amerika itu sudah naik duluan Bapak Ibu ya. Nanti biasanya Indonesia juga sama akan naik, tapi harus hati-hati karena akan ada libur 1 hari. Jadi kita masih sampai dengan di akhir Juni ini masih akan untuk trading cepat. Dan Bapak Ibu harus perhatikan bahwa nanti di akhir Juni itu ada untuk dari ini ya S&P memberikan rating apakah Indonesia masih akan outlook-nya itu positif Bapak Ibu ya, atau seperti halnya dari ini ya diberikannya dari Moody's ya outlook-nya negatif. Jadi di awal Juni itu kenapa outflow besar karena Moody's itu mengeluarkan bahwa outlook Indonesia itu negatif sehingga banyak terjadi keluar dana asing Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir karena kenapa meskipun dana asing ini keluar di sini 78,3 triliun tapi ada saja yang beli ya. Namun untuk nanti di akhir Juni jika S&P memberikan outlook negatif nanti akan keluar dananya itu bukan di saham Bapak Ibu ya, tapi dananya itu yang keluar adalah di pasar surat utang. Jadi bisa juga sama keluarnya itu adalah sekitar 70 sampai dengan 100 triliun. Biasanya kalau misalnya surat utangnya keluar, nanti menyebabkan harga dolarnya bisa naik lagi kembali Bapak Ibu sehingga nanti IHSG akan tertekan. Jadi sampai dengan tunggu ya di akhir Juni outlook dari S&P ya kita akan tunggu. Berarti di minggu ketiga Juni juga ini nanti akan persiapan di akhir-akhir ini apakah Indonesia tetap akan di emerging market atau akan pindah ke frontier market. Namun
kemungkinan besarnya Indonesia masih di emerging market Bapak Ibu ya, jadi tidak usah khawatir. Karena kenapa? Karena saham-saham MSCI juga sekarang sudah pada turun dan juga sudah ini ya, untuk bobotnya di Indonesia ini kecil. Jadi tidak berpengaruh seperti halnya di awal-awal tahun. Jadi kalau kita lihat di sini banyak saham-saham yang naik Bapak Ibu ya, tentu saja seperti halnya di minggu lalu itu kita membeli halnya HRTA ya, karena dia itu emasnya naik, harga emasnya, maka ya tinggal ditunggu nih hari ini selama dia masih bertahan di MA 200-nya di sini ya masih akan menguji dia harga high di hari Kamis saat dia itu ARB Bapak Ibu ya. Jadi apakah hari ini bisa kembali ke 2000 lagi, atau jika Bapak Ibu mau di trailing stop ya selama harganya hijau ya di hold saja. Jadi bisa dijualnya nanti siang ataupun Bapak Ibu bisa jualnya nanti di hari Rabu jika terjadi koreksi ya. Karena kekhawatiran suku bunga akan naik pasti akan menyebabkan orang-orang melakukan taking profit Bapak Ibu ya. Jadi waktu di awal Juni saham-saham pada turun ya berarti tunggu dulu sampai akhirnya muncul di sini ya berarti diserok begitu Bapak Ibu. Ketika dia masih naik selama belum turun di harga low-nya ya berarti masih ditahan. Berarti IHSG juga selama belum ke 5.800 di sini 5.886 low-nya, di sini high-nya 592, di sini 580. Berarti selama di atas 5.860 ya berarti orang-orang yang masih punya barang di sini harga rendah ya masih akan ditahan begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek juga, selalu perhatikan kalau misalnya mau untuk trading cepat ya cari saja saham-saham yang dia itu top gainer ya. Karena dengan kita membeli saham yang top gainer, kita bermainnya itu di saham-saham yang sedang ada persiapan akumulasi atau naik ya. Namun jika dia sudah naik kemudian dia balik lagi ke harga bid paling tebalnya habis ya lebih baik dijual saja, atau malah dia balik merah berarti kemungkinan dia itu dinaikkan untuk jualan. Jadi saham itu ada yang naik, kemudian dia itu bisa untuk naik lagi karena ada akumulasi, ada juga yang dinaikkan itu untuk jualan sehingga kemungkinan besar akan turun. Jadi selain yang di sini Bapak Ibu top gainer, cari juga yang top loser seperti biasa ya. Nah untuk PSAB kenapa dia tidak naik ya, padahal Bapak Ibu bisa cek saham emas itu pada naik semua. Nah PSAB ini adanya bagi dividen Bapak Ibu ya, sehingga hari ini masih akan turun karena dividennya itu dia 20% lebih ya. Maka baru turun 14,91, jadi hari ini bisa jadi opennya itu minus 6% lebih. Jadi harus diperhatikan juga kenapa kok sahamnya turun. Bukan berarti anomali itu kita serok, tetapi kita harus cek dulu ada apa begitu. Jadi kita tinggal dilihat di sini ada di corporate action, dia itu dividennya adalah 105. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di sini closingnya 550 ya berarti minim-minim ke 450 Bapak Ibu ya. Tapi biasanya turunnya ke bawah 450. Jadi kita cek juga di sini Bapak Ibu bisa perhatikan saham-saham yang ada newsnya itu bisa untuk Bapak Ibu diserok-serok saja ya. Sambil nanti menunggu untuk bisa naik lagi sampai dengan Juni, biasanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau tetap di yang top gainer ya perhatikan saja selama dianya masih di atas ininya ya. Untuk di harga hijau ya berarti masih bisa untuk melanjutkan kenaikan. Jadi karena sudah mulai naiknya itu di 4 hari Bapak Ibu ya, jadi harus diperhatikan untuk trailing stopnya. Nanti ke depannya setelah koreksi Bapak Ibu harus lebih sabar lagi, karena kenapa? Karena IHSG juga sama ya, kalau udah naik dia itu naiknya bisa berhari-hari. Kalau turun berarti ke depannya Bapak Ibu lebih baik jual dulu, nanti serok lagi di bawah. Begitu ya, sampai ketemu lagi di update selanjutnya. Nanti kita akan trading terus Bapak Ibu, setiap hari kita mencoba untuk mendapatkan 1 juta sehari dengan modal 30 juta. Nanti akan saya update lagi untuk hasilnya di hari ini ya.